Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Tani, selamat berjumpa kembali di channel kami Omah Tani, tempat singgah para petani. Oke Sobat Tani, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dalam segala urusan, dan yang penting dilimpahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke Sobat Tani, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana merawat pisang Cavendish agar buahnya bisa mulus, bisa glowing, sehingga bisa masuk ke market-market di supermarket. Karena selama ini banyak kendala yang dialami petani karena pisangnya itu banyak yang koret. Nah, bagaimana perawatannya? Kita akan tanya-tanya seputar perawatan pisang Cavendish kepada ahlinya. Kita temui Bapak Yoyon. Selamat siang Bapak Yoyon. Selamat siang. Oke, Bapak Yoyon, kita dari Omah Tani. Ini tadi mau belajar bagaimana sih caranya agar buah pisang ini bisa mulus. Jadi tidak banyak koret sehingga bisa masuk ke market-market yang lebih luas seperti supermarket dan ekspor, seperti itu. Gimana Pak Yon? Caranya seperti apa? Tips-tipsnya ini? Ya, terima kasih. Salam petani pisang Cavendish, salam satu kita. Yang pertama, untuk cara menghasilkan buah pisang yang mulus sebenarnya sangat mudah. Cukup kita lakukan sunat jantung, ini sunat jantung tepat pada waktunya. Nah, kapan waktunya yang tepat? Itu di saat jantung masih tegak berdiri seperti ini. Nah, seperti ini. Masih tegak berdiri seperti ini, kita lakukan proses sunat jantung seperti itu. Oke. Berarti untuk menanggulangi bores, istilahnya apa? Korep. Ya, untuk menanggulangi korep, untuk menanggulangi korep itu harus dilakukan sunat jantung. Betul. Seperti itu Pak Yoyon ya. Itu langkah pertama. Langkah pertamanya. Dan itu harus tepat waktu. Tepat waktu. Nah, kira-kira yang dinamakan tepat waktu itu seperti apa Pak Yoyon? Nah, ini masalah tepat waktu. Artinya tepat waktu itu di saat itu tadi jantung masih posisi tegak berdiri dan belum terlalu besar. Iya. Kenapa kok belum terlalu besar? Kalau sudah besar artinya sini sudah ada peluang hewan-hewan sudah masuk. Makanya kita begitu keluar jantung dan sudah bisa dilakukan penyunatan, pemotongan, maka itu harus dilakukan secepatnya. Gitu. Sebelum jantungnya ini melengkung gitu ya, merunduk seperti itu Pak Yoyon. Betul. Oke. Dengan tujuan itu tadi supaya hewan-hewan belum sempat masuk ke sela-selanya jantung pisang itu tadi. Oke Pak Yoyon. Terus gini, bagaimana sih proses sunat jantungnya itu? Seperti apa Pak Yoyon? Bisa dikasih contoh Pak Yoyon? Ya, itu untuk proses sunat jantungnya pertama kita lihat posisinya tadi masih tegak seperti ini. Ya. Lalu kita lakukan proses jantung, kita potong sekitar 10 sampai 15 cm. Ya, atau dikira-kira saja lah. Nah, setelah itu kita kasih insektisida, kan seperti itu. Nah, macam mereknya apa saja terserah, yang penting kita kasih seperti itu. Yang penting ada insektisidanya. Betul. Oke. Terus alat-alatnya Pak Yoyon yang dibutuhkan itu apa aja sih untuk proses sunat jantung itu alatnya Pak Yoyon? Cukup sederhana sebenarnya. Kalau masalah alat itu tidak perlu biaya banyak, kan seperti itu. Tangga kita siapkan, bisa untuk membuat sendiri. Tangga untuk naik soalnya pohonnya agak tinggi. Terus yang pertama itu, yang kedua kita siapkan alat potong. Alat potongnya bisa sabit, bisa pisau. Yang penting steril, kan seperti itu. Steril, harus steril agar tidak bakterinya masuk ke jantungnya. Yang pertama alat harus steril, kan seperti itu. Bisa dilakukan dengan cara pembakaran ataupun dengan direndam dengan obat-obat lainnya. Gitu. Harus diproses seperti itu dulu berarti. Enggak sembarangan alat. Enggak. Kita harus benar-benar menentukan alatnya. Siap. Oke. Dan yang ketiga harus ada insektisidanya tadi. Insektisida untuk membunuh bakterinya, membunuh serangganya. Oke. Tangga, sabit sama insektisida itu aja. Sudah cukup gitu. Oke Pak Yoyon. Terus gini Pak Yoyon,
ini saya lihat di atas ini kok ada blongsong. Nah, ini ada apa ya? Istilahnya sak atau karung ini. Ya. Ini fungsinya untuk apa sih Pak Yon sebenarnya? Sebetulnya kalau untuk pembrongsong ini menanggulangi dari jamur. Menanggulangi jamur. Ya. Oh. Pertamanya di situ. Apakah mesti berjamur? Belum tentu. Kadang-kadang juga tidak. Kalau dilakukan penyemprotan bisa, tapi lebih efektifnya dikasih brongsong. Pertama untuk menghindari sinar matahari. Yang kedua air. Jatuhnya air dari daun-daun yang kotor itu bisa menimbulkan jamur. Oh gitu. Ya. Jadi jamur itu bisa muncul dari air yang menetes dari daun-daun. Dan itu nantinya ngeflek di kulit pisang. Di kulit pisangnya, Ya, di buahnya itu. jamur. Jadi akhirnya nggak mulus Ya, seperti itu betul, dan seperti bisa menimbulkan jamur. Oke Pak Yon. Artinya perawatannya memang harus dikasih brongsong itu Pak Yon ya. Ya. Nah, Diusahakan lah, diusahakan. Oke. Terus Pak Yon, itu kapan sih waktunya ngasih brongsong yang paling tepat? Nah, itu biar kita nggak salah nanti ngasihnya gitu. Gimana Pak Yon? Kalau untuk mengasih brongsong yang tepat itu sebetulnya relatif lah sama petaninya. Ya, ya. Tergantung waktunya. Kalau misalkan mau dibareng waktu sunat jantung bisa. Di saat setelah selesai sunat jantung kita masukkan brongsongnya. Ya. Ataupun sebelum sunat jantung buah masih hadap ke bawah seperti ini dikasih masukkan dulu. Masukkan dulu tapi dilipat ke atas nggak apa-apa. Ya. Intinya yang penting ada brongsongnya ya Pak Yon ya. Jadi bisa dikasih pada waktu sunat jantung atau pemotongan jantung, pemotongan jantung yang di bawah itu pemotongan ya. jantung. Oke. Dengan tujuan biar buahnya tidak terserang jamur seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Yon, informasinya sangat bermanfaat sekali. Mungkin kesempatan kita ngobrol-ngobrol kali ini cukup seperti itu dulu. Kita akan sambung di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang pangan dunia.